warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Anak-anak, kemarin kita belajar tema 1 diriku, subtema 4, aku istimewa. Hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui media gambar, siswa dapat memberi contoh nama-nama olahraga. 2. Melalui media gambar, siswa dapat memberikan contoh kegiatan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. 3. Melalui media gambar, siswa dapat memberi contoh bunyi alam dan bunyi buatan. 4. Melalui media gambar, siswa dapat menyanyikan sebuah lagu. Nah anak-anak, siapa di antara kalian yang tidak suka berolahraga? Ibu percaya kalian semua suka berolahraga. Anak-anak yang hebat, mari kita tepuk olahraga agar pembelajaran hari ini tambah semangat. Tentunya anak-anak sudah bisa tepuk olahraga. Hitungan ketiga, mari kita mulai. Sudah siap anak-anak? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk olahraga. Badan gerak, badan sehat, hati senang. Hore! Anak-anak, berolahraga mempunyai manfaat untuk kita. 1. Hati menjadi senang karena bisa bertemu dengan teman, bermain dengan teman sambil berolahraga. 2. Badan menjadi sehat dan kuat. Kemudian pepatah mengatakan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah ini menjelaskan jika kita memiliki tubuh yang sehat, jiwa dan pikiran kita juga akan menjadi sehat. Apalagi kalian sebagai pelajar harus bisa menjaga kesehatan dimulai dari hal terkecil. Misalnya bangun pagi tepat waktu, mandi, sarapan secukupnya sebelum berangkat sekolah, dan jangan lupa rajin berolahraga. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan contoh olahraga sambil bermain. Yang pertama, bersepeda. Lani, Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Ketika bersepeda, jangan lupa di sebelah kiri. Yang kedua, jalan kaki. Jalan kaki, olahraga yang murah dan menyehatkan. Anak-anak bisa dilakukan bersama teman dan keluarga. Yang ketiga, lompat tali. Lompat tali ini menggunakan tali karet. 2 memegang karet, 1 melompat. Yang keempat, ular naga. Kegiatan ini dilakukan beberapa anak. Yang 2 membuat terowongan dan anak yang lain memasuki terowongan dan menyanyikan sebuah lagu. Yang kelima, tapak gunung. Kegiatan ini melatih otot kaki. Yang keenam, balap karung. Kalian masuk ke dalam karung, kemudian melompat, dan jangan lupa hati-hati. Yang ketujuh, lomba lari. Lomba lari ini bisa melatih otot kaki. Siapa yang tercepat, dia menjadi pemenangnya. Anak-anak yang hebat, ada beberapa kegiatan yang menyehatkan. Di antaranya senam. Contohnya Lani. Tentunya di sekolah kalian melaksanakan senam pagi. Nah,
Kalian laksanakan kegiatan senam di sekolah dengan serius, semangat, agar badan kalian tetap sehat. Kemudian Udin menyukai kegiatan berenang. Selain murah, berenang juga sangat menyenangkan. Bisa bermain di air sekaligus menikmati manfaatnya di kemudian hari. Tentunya kalian suka berenang. Seperti Udin, berenang adalah kegiatan yang menyehatkan badan. Karena berenang mampu melatih bernafas agar lebih kuat dan panjang, meningkatkan kekuatan otot dan menyehatkan jantung. Selanjutnya Benny, dia menyukai olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola dilakukan di lapangan. Anak-anak mengejar bola dan memasukkan bola ke gawang lawan. Siapa yang memasukkan bola ke gawang lawan paling banyak, dia menjadi pemenang. Selanjutnya, anak-anak, ada beberapa kegiatan yang tidak menyehatkan. Kita lihat Siti sedang melihat TV sambil tiduran. Yang dilakukan Siti tidak boleh ditiru anak-anak karena bisa mengakibatkan mata kita sakit. Kemudian membaca buku sambil tidur. Ada di antara kalian yang membaca sambil tidur? Jika ada, kegiatan ini tidak boleh dilakukan lagi ya, karena bisa membuat mata kita sakit. Anak-anak, selanjutnya, apa saja yang kalian lakukan setelah bermain? Setelah kalian selesai bermain dari rumah teman ataupun saudara, yang kalian lakukan sampai di rumah, yang pertama melepas sandal dan meletakkan sandal kalian di rak. Jangan sampai di rumah kalian meletakkan sandal sembarangan. Seharusnya yang kalian lakukan sesampai di rumah, sandal kalian diletakkan di rak sepatu. Begitu juga waktu kalian pulang sekolah. Sampai di rumah, sepatu dilepas, kemudian diletakkan di rak sepatu. Tentunya kalian semua senang jika dalam rumah kalian, ruangan, alat tertata rapi, apalagi itu milik kalian. Yang kedua, yang dilakukan setelah bermain yaitu mencuci tangan dan kaki. Kegiatan ini harus sering dilakukan ya, agar tangan dan kaki terhindar dari kuman dan penyakit. Ibu mengingatkan untuk kalian, rajinlah mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Tentunya kalian ingin sehat, maka dari itu jagalah kebersihan mulai dari diri kita dan juga kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Nah, anak-anak, apalagi yang dilakukan setelah bermain? Ada yang tahu? Mandi. Ya, benar, mandi. Setelah kita berolahraga bersama teman-teman, sudah mencuci tangan dan kaki, kemudian kita mandi, memakai sabun, memakai baju yang bersih, kemudian badan kita menjadi bersih dan sehat. Anak-anak yang hebat, selanjutnya yaitu contoh kegiatan yang mematuhi peraturan. Kita lihat ada anak-anak yang sedang berbaris dengan rapi. Di sekolah, sebelum pelajaran dimulai, bapak atau ibu guru membunyikan lonceng. Teng, teng, teng. Nah, itu tanda masuk ke kelas. Sebelum itu, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan yaitu segeralah berbaris dengan rapih di depan kelas kalian dan tidak boleh berdesak-desakan. Kemudian ada anak yang antri giliran. Contohnya, setelah kalian mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru, hasil pekerjaan dinilai oleh bapak ibu guru. Kemudian bapak ibu guru memberikan arahan agar kalian antri untuk mendapatkan nilai dari bapak atau ibu guru. Dengan antri melatih kita kesabaran dan tertib. Selanjutnya, contoh lain yaitu menggunakan perlengkapan untuk keselamatan.
Ketika kita bersepeda, kita menggunakan alat pelindung, yaitu helm atau pelindung lutut. Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga dan melatih kekuatan kaki. Tentunya kalian anak-anak berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Setelah kita mengenal bermacam-macam olahraga, contoh kegiatan yang menyehatkan dan contoh kegiatan yang tidak menyehatkan, Ibu akan menjelaskan bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, dan bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh bunyi alam. Bunyi angin bertiup. Ketika kalian bermain layang-layang bersama teman-teman, dengan asiknya di tanah lapang yang luas, layang-layang kalian terbang di udara, tertiup angin. Anak-anak, inilah bunyi angin bertiup. Contoh lain bunyi alam yaitu bunyi ombak. Pantai selalu menjadi tempat untuk berlibur yang banyak dinikmati. Ketika kalian bersama keluarga berlibur ke pantai, sesampai di pantai, kalian melihat pasir pantai, pemandangan pantai yang indah, udara pantai yang sejuk, dan bunyi debur ombak putih yang pecah di bebatuan membuat kita terasa senang, tenang, dan damai. Anak-anak, inilah bunyi ombak. Anak-anak, selanjutnya kita belajar contoh bunyi buatan. Contoh bunyi buatan salah satunya bunyi beduk. Bunyi beduk yang dipukul menjadi salah satu suara yang ditunggu oleh kalian semua sewaktu kalian berada di sekolah untuk melaksanakan sholat. Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat bernada khas rendah dan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Anak-anak, inilah bunyi beduk. Anak-anak yang hebat, bunyi gitar merupakan contoh bunyi buatan. Cara memainkan gitar adalah dengan dipetik, menggunakan jari tangan. Pada saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar. Gelombang yang dihasilkan oleh getaran sinar gitar akan masuk ke dalam lubang pada gitar dan akan menghasilkan bunyi. Anak-anak yang hebat, inilah bunyi gitar dipetik. Anak-anak, bunyi sepeda juga merupakan contoh bunyi buatan. Karena bunyi bel sepeda dibuat oleh manusia. Sepeda adalah benda yang rangkanya terbuat dari besi yang dicat. Memiliki roda sebanyak 2 yang berasal dari karet. Tentunya anak-anak pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Demi keamanan kalian, sepeda juga dilengkapi rem depan dan belakang untuk menahan laju sepeda. Selain itu, juga dilengkapi bel untuk meminta jalan. Anak-anak, inilah bunyi bel sepeda. Anak-anak yang hebat, bunyi peluit
adalah contoh bunyi buatan. Peluit adalah sebuah alat berukuran kecil yang terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu atau plastik yang mengeluarkan suara nyaring ketika tidur. Ketika kalian mendapatkan pelajaran olahraga di sekolah dan melaksanakan olahraga bersama teman di halaman sekolah, Bapak guru atau Ibu guru meniup peluit sebagai tanda atau arahan untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Bagaimana bunyi peluit anak-anak? Anak-anak, inilah bunyi peluit. Selanjutnya bunyi tepuk tangan. Bunyi tepuk tangan dihasilkan dari getaran tubuh. Bunyi tepuk tangan inilah contoh bunyi buatan yang dapat didengar atau ditangkap oleh telinga kita. Tepuk tangan merupakan hal yang baik dilakukan. Misalkan teman kita mendapat penghargaan, teman kita ulang tahun dan menyanyikan lagu ulang tahun. Yang kalian lakukan adalah tepuk tangan untuk mereka. Anak-anak, inilah bunyi tepuk tangan. Selanjutnya bunyi pintu diketuk. Ketika pulang dari sekolah, sesampainya di rumah dan melihat pintu rumah kalian ditutup, yang kalian lakukan adalah mengetuk pintu. Mengetuk pintu adalah kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan jika ingin masuk ke rumah atau bertamu. Begitu juga ketika kalian ingin masuk ke kelas teman, kalian mengetuk pintu terlebih dahulu. Anak-anak, inilah bunyi pintu diketuk. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu lagu Tari Tepuk Tangan. Coba anak-anak, lagu Tepuk Tari Tangan ciptaan siapa? Ada yang tahu? Benar, Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Tari Tepuk Tangan bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu,
setelah kalian mendengarkan penjelasan materi hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi untuk kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan anak-anak. Anak-anak, setelah selesai mengerjakan pertanyaan dari Ibu, lakukan dan tanamkan disiplin diri, yaitu membereskan perlengkapan belajar kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak yang hebat, kalian hari ini sudah belajar tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1 tentang contoh nama-nama olahraga, contoh kegiatan yang menyehatkan dan tidak menyehatkan, contoh bunyi alam dan bunyi buatan, dan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak, semoga kalian paham dan mengerti materi hari ini. Anak-anak yang soleh dan solehah, sampai di sini pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.